Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi rosli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Karanganyar yang saya hormati, Bapak, Ibu guru dan pegawai pada Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Karanganyar yang saya hormati pula. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pada kesempatan hari ini kita masih diberikan hidayah, diberikan inayah sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan matsama, masa ta'aruf siswa madrasah pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak, Ibu guru dan anak-anakku sekalian yang saya sayangi, saya Bapak Darmin SPD yang dari madrasah diberikan tugas untuk menjadi wakil kepala bagian sarana prasarana. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya diberikan tugas oleh panitia matsama untuk menyampaikan materi sejarah singkat berdirinya Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Karanganyar. Bahwa Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Karanganyar tidak serta-merta berdiri sebesar ini. Namun sedikit demi sedikit, bahkan ada 4 tahapan, 4 nama yang menjadikan tahapan Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Karanganyar sebesar sampai sekarang ini. Didahului dengan Madrasah Sanawiyah Persiapan. Jadi sebelum dinegerikan, Madrasah Sanawiyah ini dinamakan Madrasah Sanawiyah Persiapan, di mana para tokoh agama, para tokoh masyarakat di Desa Tuban khususnya mendirikan madrasah yang menampung siswa-siswa baik itu lulusan madrasah ibtidaiyah maupun madrasah sekolah dasar. Setelah sampai beberapa tahun kemudian, cukup kelas 7, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, maka oleh pemerintah pada tahun 1976 dinegerikan, yakni dengan nama Madrasah Sanawiyah Agama Islam Negeri MTS AIN Gondangrejo. Walaupun ketika itu
kita belum punya gedung, masih menempati rumah salah satu warga, yakni Bapak Samsuri, tepatnya di sebelah utara Masjid Tuban Lor. Dengan dinegerikan sehingga menjadi Madrasah Sanawiyah Agama Islam Negeri Gondangrejo, yang menjadi kepalanya adalah Bapak Aliuddin dari Surakarta beserta Bapak Ibu guru yang lain, maka berusaha agar mempunyai tempat tersendiri, lahan tersendiri, sehingga Bapak Kepala Madrasah beserta tokoh agama dan tokoh masyarakat menemui Bapak Kepala Desa waktu itu, yakni Bapak Sutatmo. Oleh Bapak Sutatmo diizinkan untuk menempati sebagian dari lapangan Desa Tuban, yakni tepatnya yang sekarang ditempati oleh MTS Al-Huda. Di sana kerjasama kepala sekolah, kepala madrasah, dewan guru, dan tokoh masyarakat bekerja sama untuk mendirikan gedung, walaupun masih dengan papan, dan juga ada satu lokal yang berdindingkan anyaman bambu atau gedek. Di sana baru bisa menampung 2 kelas, karena ruang yang lain masih digunakan untuk kepala madrasah, kemudian kantor guru, dan kantor tata usaha, walaupun hanya dengan sekat-sekat. Dua tahun kemudian, Pak Kepala Madrasah Bapak Aliuddin dimutasi ke Surakarta. Tepatnya tahun 1978, Madrasah Sanawiyah Agama Islam Negeri Gondangrejo dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Moklas. Beliau dari rumahnya Mendung Sari, tetapi pindahan dari Kecamatan Kerjo. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kepemimpinan beliau, Bapak Dr. Andes Moklas, karena perkembangan yang begitu pesat, peminat dari masyarakat untuk mensekolahkan ke madrasah tersebut, maka Bapak Kepala beserta Bapak Ibu guru kembali sowan kepada Bapak Kepala Desa, yang kebetulan Bapak Kepala Desanya sudah ganti oleh Bapak Sutomo. Bapak Kepala Madrasah Bapak Dr. Andes Moklas beserta Bapak Ibu guru dan tokoh masyarakat menghadap ke Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa Bapak Sutomo, untuk meminta izin, untuk meminta lahannya untuk akan dipinjam untuk ditempati madrasah yang perkembangan siswanya semakin banyak. Tahun berikutnya, Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa Bapak Sutomo memberikan izin salah satu
tanah kas Desa Tuban yang terletak di Jalan Solo Purwodadi seluas 1 patok sekitar 7.000 meter persegi diberikan untuk ditempati sementara, walaupun statusnya masih kas Desa Tuban, seperti tanah yang kita tempati sekarang ini. Kemudian perkembangan selanjutnya, Bapak Kepala Madrasah, Bapak Dr. Andes Moklas, meminta kepada pemerintah, khususnya Departemen Agama waktu itu, untuk bantuan gedung yang kebetulan tahun berikutnya kita mendapatkan bantuan gedung walaupun baru hanya 4 ruang. Yang 4 ruang itu belum cukup untuk menampung siswa MTS AIN tadi. Akhirnya pada waktu itu sebagian siswa menempati madrasah aliyah sebelahnya, sehingga sebagian di gedung MTS sendiri dan sebagian yang lain mondok di MAN, madrasah aliyah yang di sebelahnya.